Ini hidayah yang gak pernah bisa kita beli. Ini hidayah yang gak pernah bisa kita tukar dengan apapun. Jadi kalau ada yang mau nukar hidayah Anda dengan sesuatu, jangan mau. Dan ciri-ciri hidayah adalah apa teman-teman sekalian? Ciri-ciri hidayah adalah berpihak. Ciri-ciri hidayah adalah Anda punya kecenderungan. Kemarin ada orang-orang yang ketika ditanya, gimana dalam kasus ini? Anda gimana komentar Anda? Dia bilang, saya sebagai seorang pejabat, saya tidak boleh berpihak pada siapapun, saya netral. Bro, kalau Anda netral, ada masalah pada diri Anda. Kalau Anda netral, ada masalah dengan akidah Anda, ada masalah dengan iman Anda. Iman itu tidak pernah netral. Iman itu adalah marah ketika Anda melihat Allah dan Rasulnya kemudian dinista, lalu kemudian cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Iman itu tidak pernah netral. Jadi kalau Anda beriman tapi ngakunya netral, ada masalah entah pada netralitas Anda atau entah pada iman Anda. Paham teman-teman sekalian? Orang-orang yang beriman, mereka punya sesuatu yang mereka cintai lebih daripada yang lain. Apa itu kemudian yang mereka cintai? Allah dan Rasulnya. Maka kalau seandainya saya disuruh milih sekarang, Lik, mau pilih mana Lik? Mau pilih orang tuamu atau mau pilih semua orang-orang yang dapat hidayah? Antum gak usah bikin saya ragu, saya sudah langsung milih antum. Saya sudah langsung milih orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang tua saya di dunia kita bisa jadi baik, bisa jadi kemudian kita bertengkar suatu saat nanti. Tapi nanti di akhirat kita akan saling menuntut. Dia nuntut saya nuntut mereka. Mereka nuntut satu sama lain di antara mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Hubungannya putus di dunia kalau bukan keimanan. Maka saya sering bilang pada bapak saya, Pi, kalau mau ngasih saya warisan sekarang. Lah kenapa? Nanti kalau papi sudah tidak ada lagi, papi nggak bisa ngasih saya warisan. Lah kenapa? Kan iman memutuskan hubungan-hubungan selain di dunia. Dia bilang kurang ajar, berarti kamu doain papi mati. Enggak, saya cuma ingin menjelaskan teman sekalian, kenapa saya milih orang-orang yang beriman? Karena saya dan teman-teman sekalian tidak akan saling menuntut, bahkan kita saling membela. Ya Allah, saksikan ya Allah, tanggal 10 Mei, saya nggak kenal siapa muka-muka di sini ya Allah. Saya kenal cuma beberapa di belakang saya ya Allah. Tapi saksikan pada tanggal 10 Mei kami bermajelis bersama ya Allah. Yang kami sebut namamu ya Allah. Kami tidak berkumpul melainkan karena Engkau ya Allah. Kami tidak memuji selain pada Engkau ya Allah. Tolong ya Allah kami agar saling membela satu sama lain. Suatu waktu kemudian diceritakan, dikisahkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang semua sudah masuk surga. Ketika pintu surga mau ditutup kemudian disampaikan pada penduduk surga, coba cek kiri dan kanan Anda, sudah belum semua orang yang beriman masuk surga? Ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, ya Allah, saya melihat ada teman saya belum masuk surga ya Allah. Padahal kami di dunia pernah bermajelis ya Allah bersama, pernah sholat bareng, pernah taklim bareng, pernah bareng-bareng hangout untuk menuju pada kebaikan misalnya. Lalu kemudian coba cari dulu di mana, nggak ketemu, cari di neraka, dapat di neraka, dicelupin di surga, baru kemudian ditutup. Maka kemudian di yaumil kiamat bagi orang-orang yang mencintai karena keimanan kepada Allah, ada firman Allah Subhanahu wa taala. Aina mutahabbuna fi jalali. Siapa yang saling berkasih sayang karena ketakwaan kepadaku, karena keagungan namaku. Ayo semua sini semua. Ada naungan buat kalian yang tidak diperuntukkan kecuali pada kalian. Yang berkasih sayang karena Allah. Maka saksikan inni uhibbukum fillah insyaallah. Saya mencintai teman-teman sekalian karena Allah, bukan karena yang lain. Karena cinta karena Allah berdasarkan keimanan, bukan cinta versi modus. Paham teman sekalian? Kadang-kadang ada yang jombloan dan jomblowati gitu kan ya. Lalu kemudian mengatakan pada orang yang lain, lawan jenisnya, inni uhibbuki fillah, dari laki-laki pada perempuan, atau dari perempuan pada laki-laki, inni uhibbuka fillah. Padahal dia belum mencintai Allah, padahal dia belum tahu siapa Allah. Bagaimana dia bisa mengatakan saya mencintai engkau karena Allah, sedangkan dia belum kenal Allah sama sekali? Ini modus. Paham teman sekalian? Mulai dari sekarang kalau ada yang kayak begitu-begitu, siapin aja kartu nama bapaknya. Jelas? Jadi kalau ada yang bilang ini uhibbuki fillah, ini kartu nama bapak saya, silakan dihubungi. Paham teman sekalian? Lah karena cinta yang benar itu adalah cinta karena Allah, cinta karena keimanan. Karena keimanan menyelesaikan hampir seluruh masalah. Kalau andaikan ada keimanan, kita jadi nggak bermasalah. Lanjut ayatnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Al-Qur'an cuma ada satu harga mati, iman harga mati, Islam harga mati. Tidak boleh mati kecuali Anda menjadi seorang muslim. Bisa dipahami teman sekalian? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Coba lihat baik-baik. Berikatlah kalian atas agama Allah, jangan terpecah dalam agama Allah, jangan kalian terpecah belah, jangan kalian kemudian berserak-serakan. Ingat baik-baik, dulu Anda itu semua bermusuhan, Allah kemudian jadikan kalian bersaudara karena keimanan. Nikmat apalagi yang kemudian kita dustakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik teman sekalian. Lihat mata saya sudah? Kelihatan mata saya? Sama kayak mata teman-teman sekalian? Sebagian besar mungkin berbeda, mungkin ada yang sama. Nah kita lihat, tapi lihat mata saya sudah? Oke, pertanyaannya teman sekalian, saya pengen kenalan, boleh? Boleh? Ini pelajaran ukhuwah, kita kenalan dulu. Teman-teman sekalian, kenalkan, nama saya Felix Xiao. Saya lahir tahun 84. Jadi sekarang saya sudah tua, tapi lebih tua yang di belakang saya gitu kan.
Saya lahir tahun 84, lahirnya di Palembang. Saya orang Indonesia, paspor saya paspor Indonesia. Saya seorang laki-laki, istri saya 4 anaknya. Alhamdulillah, istri saya sendiri cuma 1. Tolong jangan dibalik gitu kan ya. Istri saya 1, anak saya 4, dan saya sekarang tinggal di Jakarta. Saya seorang penulis. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Oke, teman-teman sekalian, tolong jawab, dan jawabannya cuma boleh ada 2, iya atau tidak, tidak boleh yang lain. Sepakat? Oke, jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Sayang sama saya atau tidak? Bagus. Oke, andaikan besok saya sudah tidak jadi lagi seorang penulis, masih sayang sama saya atau tidak? Oke, andaikan besok ternyata saya ganti paspor dari paspor Indonesia menuju ke paspor Turki, masih sayang sama saya atau tidak? Andaikan besok mata saya sudah tidak sipit lagi, masih sayang sama saya atau tidak? Berarti Anda sayang sama saya apa karena mata sipitnya? Karena Indonesianya? Tidak hanya karena itu, karena saya penulis. Tidak hanya karena itu, karena saya ganteng. Oh, itu fitnah itu kan. Ngomong-ngomong tentang ganteng, saya tuh pernah dikritik sama Ustadz Salim Fillah. Lah kenapa? Dia bilang ganteng itu banyak masalah. Kayak Yusuf, paham teman sekalian? Yusuf itu ganteng karena dia itu banyak masalah. Dan masalah Yusuf yang paling kita ingat adalah bajunya robek. Betul begitu? Saya pernah kejadian begitu teman-teman sekalian. Pas saya ngisi di Bali, pas belum ada gonjang-ganjing kayak sekarang, pas masih bisa ngisi di Bali, itu di belakang panggung gelap-gelapan, tiba-tiba ada seorang ahwat nyamperin saya sendirian. Ya Allah, saya sudah deg-degan. Nah, kenapa? Jangan-jangan saya ini adalah ujiannya seperti Nabi Yusuf. Robek depan atau robek belakang gitu kan ya. Kalau robek depan, Yusuf yang salah. Kalau robek belakang, berarti Yusuf yang benar. Insya Allah di Garut saya yakin gak ada yang robek. Sudah buka baju duluan, banget sekali. Oke, balik lagi mas. Berarti teman-teman sekalian, bukan sayang karena saya, hanya karena saya Indonesia, bukan sayang kepada saya hanya karena saya adalah seorang yang matanya sipit, bukan hanya karena saya pada saya karena saya seorang penulis, tapi karena apa? Islam. Inilah yang dimaksud dengan Islam di atas segala-galanya. Halawatul iman, membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Dalam hadis yang lain, mereka berjumpa, mereka berpisah karena Allah. Dalam tambahan lafaz yang lain, menikah karena Allah. Ini adalah orang-orang yang diberikan halawatul iman tadi. Kenapa? Karena mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tes ukhuwah lagi teman-teman sekalian. Oke, saya mau nanya. Bentar. Yang kacamata di depan yang lagi motoin saya. Namanya siapa, Mas? Hah? Lukman. Mas Lukman laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Muslim atau bukan? Alhamdulillah muslim. Tinggalnya di mana? Sebelah sini di Garut. Aslinya orang, lahirnya di? Paspor orang? Paspor orang Garut. Luar biasa, ini mau makar dari Indonesia. Paspor orang mana? Indonesia, bagus. Di antara seluruh yang tadi saya sebutkan Mas Lukman, tadi ada 7 kira-kira identitas yang saya sebutkan tadi, pilih 3 yang paling Mas Lukman anggap penting. 3. Tadi semuanya sudah saya tanya. Agama Islam, laki-laki, orang Garut, orang Indonesia, fotografer, tinggalnya di Garut, dan seterusnya. Pilih 3 yang paling penting. Anaknya berapa, Mas? 2. Istrinya? 1, alhamdulillah. Pilih 3 yang paling penting di antara 3 semua identitas yang tadi saya bilang. 3 yang paling penting. Perhatiin baik-baik pilihannya apa. 1. Islam. 2. Indonesia yang ketiga. Istri. Anak Anda? Anak enggak? Istri atau anak? Istri. Anak tidak? Oke, berarti gini. Oke, coba ikutin garis pikiran saya, coba ikutin cara berpikir saya. Berarti bagi Mas Lukman, nggak apa-apa anaknya diambil, asalkan istrinya masih ada. Betul begitu? Oke, mau diganti ini 3 ini? Mau diganti 3 ini? Oke, ganti. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Indonesia. Yang ketiga, anak dan istri. Oke, baik Mas. Curang gitu kan ya. Baik. Oke, berarti menurut Mas Lukman nggak apa-apa. Menurut Mas Lukman nggak apa-apa dia diusir dari Garut asal masih tinggal di Indonesia. Betul begitu? Nggak apa-apa dia misalnya contoh kehilangan pekerjaannya asal masih bersama anak dan istri. Betul begitu? Betul. Karena itu maksudnya yang paling penting dibandingkan yang lain. Sekarang Mas 3 ini, Islam, Indonesia, anak dan istri. Pilih satu yang paling penting. Satu aja yang paling penting. Islam. Benar yakin? Oke, ini maksudnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang lebih penting daripada iman. Kalau itu sudah mewujud dalam hati Anda, hidup Anda aman. Serius, hidup Anda aman. Anda nggak pernah bermasalah sama orang lain. Anda tidak akan pernah menjelek-jelekkan orang lain. Masuk Ramadan Anda aman. Kenapa? Iman paling penting. Nggak apa-apa. Andaikan Allah dalam perjuangan ini meminta saya untuk berpisah dengan anak dan istri saya, insya Allah saya ridho ya Allah. Asal jangan ambil Islam dari saya. Ya Allah, andaikan perjuangan ini meminta kepada saya bahwa saya harus diusir dari Indonesia, nggak apa-apa ya Allah, asal jangan Islam yang kau ambil ya Allah. Andaikan perjuangan ini minta nyawa saya sekalipun ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, asal jangan Islam yang kau cabut duluan. Paham teman-teman sekalian? Kalau ini sudah mewujud pada teman-teman sekalian, jangankan perbedaan-perbedaan kecil, bahkan kita akan mengutamakan saudara kita di dalam Islam. Bahkan kita akan mencintai mereka lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Karena tidak ada yang lebih penting daripada keimanan itu sendiri. Maka apalah kita mempermasalahkan antara orang yang tahiyatnya begini sama tahiyatnya begini. Paham? Ini
Ini ada teman saya, ini kejadian nyata ini. Ada yang sholatnya begini, ada teman saya sholatnya begini. Kelihatan nggak ya di belakang? Ada yang begini, diam aja. Ada yang begini, gerak-gerak terus. Setelah selesai sholat, teman saya yang begini, bilang pada teman saya yang begini, dari tadi saya tuh sholat nggak khusyuk gara-gara kamu. Lah kenapa? Itu loh, jarimu loh gerak-gerak terus itu loh. Kamu tuh ngapain dari tadi? Sholat itu khusyuk, tenang, diem, jangan gerak-gerak. Yang gerak-gerak bilang begini, oh kamu belum tahu ya? Ini artinya mau mukul syaitan bro. Yang begini bilang, kalau kamu mau mukul syaitan kenapa? Gini-gini aja sekalian. Lo kenyataan ribut gara-gara begini atau begini? Padahal yang mana yang salah? Begini atau yang begini? Yang salah mana? Yang begini atau yang begini? Yang nggak begini pun nggak salah. Karena ada yang kemudian yang fikihnya nggak begini teman sekalian, ada yang nggak diangkat juga ada. Artinya adalah apa? Teman-teman sekalian, perbedaan-perbedaan kecil, cingkrang atau tidak cingkrang. Bedanya cuma sederhana saja, cingkrang atau tidak cingkrang. Anda sudah mulai mengkafirkan orang. Sholat tarawih nanti 11 rakaat atau 23 rakaat. Gitu kan ya? Ini perkara-perkara sederhana. Yang mana yang salah? 11 rakaat atau 23 rakaat? Yang nggak tarawih pun nggak salah. Karena kan sunnah, paham teman sekalian. Cuman kalau kita lihat, yang jelas cingkrang sama yang nggak cingkrang, yang mana yang salah? Yang nggak pakai celana, sudah pintar banget sekalian. Sholat, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi, kemudian sujud. Sujud mana datang duluan? Tangan duluan atau kaki duluan? Tangan duluan atau kaki duluan? Yang tangan duluan nyentuh lantai, yang kaki duluan nyentuh lantai. Oh, yang lain nggak sholat ini kayaknya ini. Yang tangan duluan nyentuh lantai, yang kaki duluan nyentuh lantai. Oke, yang mana yang salah? Yang salah yang kepala duluan nyentuh lantai, paham teman sekalian? Kalau kepala duluan nyentuh lantai itu bukan sujud, namanya nyungsep, paham? Lah kalau andai kan kita sudah punya iman, apa yang kita pikirkan? Gak apa-apa mas, dia beriman. Mengenai kemudian perbedaan fikih, andaikan itu ada dalil yang gak ada masalah. Yang penting beriman, yang penting Allah adalah tujuannya, maka kita lebih mudah menerima perbedaan. Gak apa-apa walaupun kita berbeda, tapi nanti insya Allah kalau Allah menguji kita dengan jihad fisabilillah, insya Allah orang-orang itulah yang akan berada dalam barisan-barisan kita, insya Allah saling membela karena Allah, insya Allah. Ini kalau orang sudah punya keimanan. Nah maka kalau ada orang yang sudah punya keimanan masuk pada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Kok salah jadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kalau ada orang beriman masuk ke dalam siam Ramadan, masuk ke dalam puasa Ramadan, maka keluarlah mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka ciri-ciri orang bertakwa yang pertama-tama kali disebutkan di dalam Al-Qur'an, kecenderungannya terhadap Al-Qur'an kecenderungannya terhadap Al-Qur'an tidak tergoyah oleh apapun, dan senantiasa dia akan menjadi ahlul Qur'an, memperjuangkan Al-Qur'an. Maka sama kayak negeri ini lagi sakit teman-teman sekalian. Karena telah perlu orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang senantiasa mendekatkan pada Al-Quran, bukan pada selain itu. Teman-teman sekalian, yang namanya perang antara hak dan batil akan terus berlangsung. Peperangan antara hak dan batil, kebaikan dan keburukan akan terus berlangsung. Maka Ramadan adalah madrasahnya pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang dakwah yang mereka disiapkan oleh Allah untuk apa? Menjadikan Al-Quran untuk membumi, menjadikan Al-Quran sebagai sebuah aturan bagi orang-orang yang hidup di muka bumi dan tidak selain itu. Karena itulah teman-teman sekalian, suatu hari saya ditanya, Ustaz, nggak takut ngomong kayak begitu? Ustaz, nggak takut ngomongnya ekstrim? Saya bilang nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kebaikan, maka itu adalah sebuah hal yang fitrah di dalam Islam. Suatu hari adik saya lagi mau nikah, bapak saya sama ibu saya bilang, Lik, ikut yuk pergi ke mall. Ngapain? Beli jas. Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak pernah punya jas. Ikut beli jas. Setelah beli jas, kita duduk-duduk karena sudah capek, duduk-duduk di tengah-tengah mall. Ibu saya bilangnya begini, sudah lah Lik, nggak usah terlalu ekstrim Lik, nggak usah terlalu banyak, terlalu frontal Lik, nanti kamu ditangkap polisi loh. Saya bilang, loh kenapa saya harus takut sama polisi? Polisi itu insya Allah baik-baik kok semuanya. Cuma ada beberapa saja yang nggak baik. Yang sering muncul di TV. Oh enggak. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Polisi itu baik-baik insya Allah. Dan kalau saya nggak salah kan saya nggak perlu takut. Lalu kemudian ibu saya bilang, sudah Lik, jangan terlalu frontal Lik. Kamu mungkin merasa hebat, tapi mami ini sudah semakin tua. Mami bisa sakit jantung ketika melihat engkau. Saya bilang begini, dikit-dikit sakit jantung, dikit saya jatuh. Karena ibu-ibu kan suka ngancamnya begitu ya. Jangan macam-macam tadi ibu sakit jantung. Itu dalam hati, nggak saya bilang tenang nih, nggak ada masalah. Saya cuma meniru Yesus Kristus, paham teman sekalian? Tahu Yesus Kristus? Bahasa Islamnya Isa Al-Masih, sama. Isa bahasa sananya Yesus. Al-Masih yang diurapi bahasa Yunaninya Kristos. Jadi Isa Al-Masih sama dengan Yesus
Kristus. Saya cuma bilang sama ibu saya meniru jejaknya Yesus Kristus. Maksudnya apa, Lik? Dia, Yesus Kristus itu senantiasa mengkritik hal-hal yang bersifat sosial yang bagi dia nggak benar, dia katakan nggak benar. Contoh misalnya, dia pernah datang ke bait Allah, waktu itu sinagog, kemudian dia menemukan sinagog, kalau zaman sekarang masjid, ada banyak orang jualan di situ. Bayangkan anak kecil masuk ke dalam masjid, yang di situ ada tempat jualan, kalau sekarang itu ada orang jualan, dibalikin seluruh mejanya, dibolak-balikin. Kira-kira ngamuk nggak orang-orang di situ? Wah, anak ingusan baru kemarin datang bikin masalah. Siapa lu? Langsung dilaporin ke Romawi. Langsung kemudian Yesus dapat banyak masalah. Dia berhadapan dengan status quo. Paham teman-teman sekalian? Saya bilang saya cuma meniru pada Yesus. Ibu saya bilang, beda, kamu manusia, dia Tuhan. Begitu kan ya? Itu pemahaman dia, gak ada masalah. Saya berdebat sama ibu saya lama sekali. Kemudian ibu saya bilang, Lik, berhentilah. Kamu gak bisa begini terus. Kamu punya anak-anak yang masih kecil. Saya bilang, Mi, saya lebih malu kalau andaikan anak-anak saya nanti sudah besar, lalu kemudian dia bilang pada bapaknya, Abi tahu ada sesuatu yang salah. Kenapa Abi nggak bilang bahwa itu salah? Abi tahu ada sesuatu yang benar. Kenapa Abi nggak bilang itu ada sesuatu yang benar? Saya bilang saya lebih malu kepada mereka kalau nanti mereka gede, mereka tahu bapaknya hidup di zaman sesuatu, tahu tentang yang benar, tahu tentang yang salah, tahu tentang Al-Quran, tapi tidak pernah ngomong tentang Al-Quran. Maka kemudian setelah saya debat begitu sama ibu saya, bentar lagi, berantem lagi, sebentar lagi, bapak saya langsung urun rambut, lalu kemudian bilang begini, Lik, Papi itu sudah belajar ikhlas untuk kalau kehilangan kamu. Jadi papi itu harus sudah belajar ikhlas untuk bisa kehilangan kamu. Tiba-tiba suatu waktu kamu hilang tanpa sebab, itu papi sudah harus ikhlas. Lalu kenapa sih lalu saya bilang, kenapa papi bilang begitu? Dia bilang begini, Lik, kamu harus tahu, Lik, Abdul Somad itu punya basis massa. Kalau andaikan Abdul Somad ada yang macam-macam sama mereka, orang Melayu semuanya ribut, orang Melayu semuanya akan bela dia. Andaikan Habib Rizik dapat masalah, FPI akan bela. Tapi kamu tahu, Lik, kalau kamu dapat masalah, orang Cina lari duluan. Paham sekalian? Saya bilang betul juga kata bapak saya. Paham teman sekalian? Artinya adalah apa? Jalan yang antum tempuh ini insya Allah sekarang adalah jalannya orang-orang beriman. Andaikan ada kesulitan, andaikan ada kesusahan, andaikan ada sesuatu yang mengganggu antum, andaikan anda harus kemudian berkumpul dalam kondisi berpanas-panasan seperti ini, alhamdulillah Allah turunkan kemudian naungannya bagi kita, alhamdulillah. Tapi kalaupun harus berpanas-panasan, harus berdesak-desakan, harus anda tidak nyaman, harus anda bersusah payah, antum harus paham ini jalan yang antum minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum yang minta, bukan Allah yang kemudian memaksakan pada anda yang minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita jelaskan jalan itu pada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan yang itu tuh ya Allah. Jalan yang itu ya Allah. Yang mana? Yang dulu pernah Engkau berikan orang-orang yang mendapatkan nikmat di sana ya Allah. Para mufassir sepakat salah satu di antara 4. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para salihin. Coba lihat baik-baik. Ada nggak nabi-nabi yang hidupnya senang? Enggak. Rasulullah bersabda, andaikan Anda lihat para nabi mendapatkan banyak ujian, dan ujian yang paling berat di antara para nabi adalah ujian bagiku. Lempari kotoran ternak, diingkari oleh keluarganya sendiri, diingkari oleh kaumnya sendiri, diusir, diinjek kepalanya pas lagi sholat, lalu kemudian diperangi, lalu kemudian diancam, dibunuh dan seterusnya. Kita nggak akan habis kalau bicara ujian bagi Rasulullah. Tapi itu jalan yang kita minta, jalannya para nabiin. Yang berikutnya, jalannya para syuhada. Ada nggak syuhada yang nggak mati? Ada nggak syuhada yang nggak mati? Ada syuhada yang nggak mati. Syuhada dia mati syahid di jalan Allah. Berarti kalau andaikan perjuangan ini harus meminta nyawa antum, ini jalan yang antum minta. Yang ketiga, siddiqin, yang kemudian membenarkan Rasulullah, membenarkan risalah Islam. Mereka senantiasa dibully, mereka senantiasa dibilang aneh, stres, edan, sebagainya. Oleh siapa? Orang-orang yang biasanya cepat memberi keterangan tapi bohong. Singkatannya jadi? Oke, baik, saya ngomong tapi ada. Oke, siapa lagi? Salihin, yang memperbaiki tapi mereka dituduh membuat kerusakan. Ah, kamu nih semenjak ada kamu jadi sial. Kemarin Garut baik-baik saja, kok kedatangan anak-anak taki jadi sial misalnya gitu kan ya. Salihin, Masya Allah. Gara-gara dia datang tiba-tiba penjualan mampet misalnya gitu kan ya. Gara-gara mau baik penjualan jadi kemudian nggak ada. Salihin akan mendapatkan ujian-ujian yang sama. Maka ini jalan yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan jalan ini bagi kami ya Allah. Engkau berikan jalan dakwah bagi kami ya Allah. Engkau berikan jalan kebaikan bagi kami ya Allah. Memperjuangkan Islam adalah kami minta pada Engkau. Yang sekarang kita minta pada Allah adalah berikan kami kebahagiaan ketika kami berada dalam jalan ini. Imam Hasan Al-Banna mengatakan jalan dakwah itu panjang tempuhannya, banyak sekali lika-likunya, lalu kemudian naik dan turunnya sangat banyak sekali. Siratul mustaqim naik ke atas, tinggi sekali kemudian manjatnya. Lebih berbahaya kalau antum lebih di atas. Ini berat sekali. Tapi Imam Hasan Al-Banna mengingatkan kepada kita bahwa jalan ini Anda tidak perlu sampai kepada ujungnya. Yang penting Anda berada tetap di atas jalan ini sampai Allah mengantarkan Anda ke ujungnya, alhamdulillah. Atau Allah mewafatkan Anda berada di atas jalan ini, alhamdulillah.
Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita menjadi orang-orang muslim, kita diberikan oleh Allah kenikmatan iman, kita didekatkan pada Allah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang kemudian bulan jihad, bulan Ramadan adalah bulannya Rasulullah, bulannya kebaikan insyaallah. Tingkatkan di bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan.